وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mendudukkan kita, menyempatkan kita, ngasih kisah kita kesehatan sampai hari ini kita bisa baca burdah bersama-sama, diingatkan dan diingatkan selalu oleh Al-Imam Al-Busiri untuk ngisi hari-hari kita dengan keadaan-keadaan yang baik, dengan bacaan-bacaan yang baik, dengan perkara-perkara yang membawa kita insyaallah semakin dekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin kita jadi seseorang yang mengerti maknanya Islam dan juga iman. Bikin kita jadi hamba-hamba yang faham gimana bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengelola perasaan, ngelola hati, ngelola pikiran, ngelola segala sesuatu yang Allah taala sematkan untuk kita. Innas sam'a wal basara wal fuada kanu ulaika kana anhu mas'ula. Katanya Allah Ta'ala, sungguh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apapun yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita mengelola rasa, gimana kita mengelola hawa nafsu, ini semuanya juga perkara-perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan cuma apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita katakan, bukan cuma kita kemana dan lain sebagainya, enggak, bahkan lintasan-lintasan pikiran dan juga keadaan-keadaan kita di dalam melakoni segala sesuatu itu yang dibaliknya juga dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Ta'ala. Kalau misalkan yang nampak ini baik, dalamnya juga baik, isinya dengan niatan-niatan yang baik, itulah yang sejalan dengan hawa nafsunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika perkara itu enggak baik, ataupun perkara baik tapi diselimuti atau diisinya adalah sesuatu yang enggak baik, itu juga merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngelola hawa nafsu itu terus dan terus. Makanya wahadir antuwalliyahu, katanya Imam Al-Busiri kalau minggu yang lalu, wahadir, selalu kamu itu ngopeni hawa nafsumu itu selalu, tarik ulur dengan rasamu itu selalu. Jadi keinginan kita ini apa, ini yang benar tenanan ini apa, yang memang benar-benar sejalan dengan pengennya Allah Ta'ala, pengennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah lurus apa belum, ini sudah benar apa belum, ini terus harus dilawan. Dan juga beliau mengatakan, kalau yang lalu kita bahas tentang wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in yastahlatil mar'a fala tusimi. Dan kamu ketika ngelola hawa nafsu itu bukan cuma terus-terusan dikelola, kamu juga harus mengelolanya atau menjaganya untuk selalu bisa dalam keadaan yang baik. Karena hawa nafsu itu asal muasalnya sa'imah, gampang waleh, gampang bosen. Orang kalau melakukan satu rutinitas dan terus seperti itu mesti bosen. Orang makan sesuatu dan terus makan hal itu waleh dia. Orang duduk zikiran dengan satu zikir itu juga akan melelahkan dan akan sangat bikin hati ini capek di dalam melakukannya. Makanya harus pinter-pinternya kita, harus pinter-pinternya kita di dalam ngelola. Biar caranya biar tetap istiqomah, dan di dalam keistiqomahan ini rasanya itu kalaupun misalkan nggak bisa naik, nggak sampai turun. Kalaupun misalkan nggak bisa naik, nggak bisa nambah, ini kita baca burdah, nggak bisa khusyuk, tambah khusyuk, nggak iso. Minimal kita tetap dalam keadaan tenang, kita tetap dalam keadaan bisa menikmati bait-bait dari burdah itu sendiri. Bahwa ya fil amali sa'imah, karena hawa nafsumu itu, tandanya hawa nafsu itu memang ada di dalam dirimu, kamu itu akan selalu ada di titik-titik bosan di dalam melakoni kebaikan-kebaikan tersebut. Kok solihah men aku bener bu ngaji, terus merasa solihah banget aku, bener bu ngaji, ben kemes ngaji, ben Jumat ngaji,
terlalu solihah ini. Sekali-kali tak healing lah. Ya, sekali-kali tak pergi kemana. Nah, ini yang gawat, Bu. Ya, jadi ini yang harus di minimal itu istilahnya gimana? Kita ini kalaupun misalkan nggak bisa meningkatkan, nggak bisa merasakan khusyuknya keadaan tersebut, minimal kita istiqomahi dulu hal tersebut. Wahya fil a'mali sa'imah. Ya wes, kalaupun misalkan sekarang kita lagi bosan baca burdah, diselingi pakai bahasa udan. Nanti waleh bahasa udan maca rotib, baca rotib, waleh baca Quran waleh terus pancenan awake dhewe. Apa neh wong-wong koyo awake dhewe waleh luwih akeh timbangane enggak waleh nggih. Wa in yastahlatil mar'a fala tusimi. Dan jika kamu ia tidak kamu kendalikan, maka engkau akan tidak bisa mengembalikannya. Istilahnya kamu tidak akan bisa menggembalakannya dan ia akan menjadi sesuatu yang liar. Nggih, lepas. Kalau kita melek ngene dituruti, bosan gini dituruti, maka dia akan menjadi sesuatu yang liar dan kamu nggak akan pernah bisa menundukkannya. Kalau kamu dari awal istilahnya kamu terus-terusan menuruti dia, kamu yang akan jadi budaknya hawa nafsu tersebut. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilah wa min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Dan berapa banyak seseorang itu dibunuh oleh hawa nafsunya dia tanpa dia terasa. Tanpa dia terasa, terlena dengan keindahan tersebut, terlena dengan kenikmatan tersebut, sehingga dia dibunuh sama hawa nafsunya dan dia nggak ngerasa kalau dirinya itu dibunuh pelan-pelan sama hawa nafsu. Orang yang hawa nafsunya ada di perut, terus-terusan nyari warung sana, nyari warung sini, nyari tempat sana, nyari tempat sini, terus ini dituruti terus-terusan, Bu. Dia ini lagi bunuh dirinya sendiri tanpa dia terasa. Dan orang kalau hawa nafsunya ada di dalam pandangan, ada orang punya nafsu ngelihat yang indah-indah, terus dituruti, melek rono, melek rene, melek dolan rono, terus dituruti, dia juga sedang terbunuh oleh hawa nafsu matanya dan dia tidak terasa. Itu bahayanya hawa nafsu itu seperti itu. Makanya bahkan Rasulullah mengatakan innan nafsa asyad 'alal insan min sab'ina syaitan. Nafsu itu ngalahinnya, kesulitan kita di dalam mengalahkannya, ngalahi 70 setan. Lek setan itu gampang aja kita ngalahinnya. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Katanya Allah Ta'ala, kalau urusan sama setan itu tipu dayanya lemah sekali. Gampang dikenali dan lemah sekali. Kamu tinggal mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, pergi setannya. A'udzu bikalimatillahi tammah, hilang setannya. Lek panggah kok kita sudah a'udzubillahi minasyaiton, panggah di dalam diri kita ini, panggah melek nglakoni hal itu bukan lagi setan tapi hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu lebih sulit ditundukkan 70 kali lipat dibandingkan setan. Kenapa? Karena perangnya sama diri sendiri. Perangnya dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita, perangnya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi orang itu kebanyakan nggak kenal sama dirinya tapi kenal sama orang lain. Ngerti aibnya orang tapi nggak ngerti aibnya sendiri. Faham salahnya orang tapi nggak faham salahnya diri sendiri. Itu tabiatnya manusia kayak gitu. Kenapa? Karena diliputi dengan keindahan, diliputi dengan kenikmatan, diliputi dengan kecintaan terhadap diri kita sendiri. Dak popo, aku lo mek hobiku gawe kelambi api. Aku lo mek hobiku lo mek mangan. Aku lo mek hobiku lo mek ngopi. Aku lo hobiku lo mek dolan. Terus dia bikin pembenaran untuk diri sendiri. Padahal ini kalau diturut-turut Ibu, qatilah. Ini bukan saya loh yang bilang, Imam Busiri loh. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa. Sum itu apa? Racun. Nafsu itu kayak racun di dalam diri. Dan ketika kamu mengikuti dia, kamu kayak ngonsumsi racun titik. Mati apa enggak kira-kira kalau
panggah mati. Wong racun itu banyak mati titik ya panggah mateni. Sedikitnya racun itu juga tetap membunuh. Man haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Setelah itu beliau mengatakan, jadi ini hawa nafsu ini kayak gini sulitnya untuk ditangani. Dan dia sangat beragam sekali di dalam masuk ke dalam jiwa kita. Jadi pembenaran untuk jiwa kita itu macam-macam modelnya, macam-macam caranya. Kalau jenengan mau belajar lebih detail lagi, ada di kitab-kitabnya Imam Ghazali itu detail sekali beliau ngasih tahu. Kamu harus waspada ketika gini, kamu harus waspada ketika gini, kamu harus waspada ketika seperti ini, dan ini cuman global aja. Beliau ngasih tahu, ngasih rambu-rambu kepada kita. Kamu itu di dalam dirimu ada hawa nafsu, dan hawa nafsu ini harus kamu tundukkan. Cara nundukinnya gimana? Dua kemarin sudah kita bahas. Kamu harus punya guru untuk nuntun dirimu, untuk jagain kamu, untuk ngasih tahu batasan-batasan tentang dirimu. Nah, setelah itu juga dikelola dengan yang namanya makanan. Dimulai dengan nyari makanan yang halal, nyari makanan yang thayyib, nyari makanan yang benar. Karena biasanya orang kalau makanannya sudah benar, apa yang masuk ke dalam perutnya benar, yang akan keluar dari dirinya juga adalah sesuatu yang baik. Setelah itu ditambah lagi, setelah kita sudah bisa milah-milah ini, saya haram-haram wis di skip semuanya, sudah dihilangkan dari dalam diri kita, tinggal sesuatu yang halal. Yang halal ini pun juga masih tetap harus dikelola. Nggak terus-terusan diikuti. Makanya salah satu hal syariatnya Allah Ta'ala yang datang untuk kita, agar kita ini bisa menjadi la'allakum tattaqun, biar jadi hamba-hamba yang bertakwa secara benar kepada Allah Ta'ala. Dikasih kita syariat namanya puasa. Kasih kita syariat yang namanya puasa. Ada waktu-waktu tertentu kamu boleh makan, ada waktu-waktu tertentu kamu harus nahan makan, minum, dan juga hal-hal yang lainnya yang akan membatalkan puasa tersebut. Biar apa? Biar kita punya kontrol diri. Biar kita ini bisa ngontrol hawa nafsu kita. Kita nggak selalu nuruti apa yang dia inginkan. Ini syariatnya Allah Ta'ala. Tapi di dalam hal tersebut pun masih terus tersembunyi perkara-perkara yang lain. Makanya beliau mengatakan di sini, wahsyaddasa isa min ju'in wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrum minat tukhami. Kamu, katanya beliau, kamu jangan cuman istilahnya orang itu mawas diri dengan yang namanya rasa kenyang. Karena biasanya orang yang kekenyangan atau banyak kenyangnya, dia juga akan lebih gampang untuk melakukan pelanggaran yang lainnya. Tapi katanya beliau, di samping itu, wahsyaddasa isa min ju'in wa min shiba'in, bukan cuman kenyang yang bahaya. Bukan cuman rasa kenyang yang bahaya, bukan cuman penuhnya perut yang bahaya. Lapar itu juga enggak kalah bahayanya. Orang lapar itu enggak kalah bahayanya dibandingkan orang yang kenyang. Farubba mahmasatin syarrum minat tuhami. Katanya beliau, berapa banyak orang yang kosong perutnya, dia lebih menakutkan dibandingkan orang yang kenyang. Berapa banyak orang yang kenyang justru malah nggak ngikuti hawa nafsunya, tapi orang lapar malah justru ngikuti hawa nafsunya. Kenapa kok seperti itu? Ini mungkin secara kasat mata, opo yo enek. Orang pengen lapar, apa ya ada? Orang pengen kelaparan, apa ada? Ada banyak, Bu. Makanya rasa-rasa di dalam lapar itu pun masih tetap harus kita kelola. Intinya beliau ngasih perumpamaan di sini tentang makanan dan minuman, karena itu memang sesuatu yang paling sering menjadi rutinitas harian kita. Kita pagi makan, siang ya makan, malam ya makan. Ada banyak orang yang ketika dia makan, tapi di dalam makannya ini ada ridho dari Allah Ta'ala. Dan ada orang yang bahkan dia itu dalam keadaan istilahnya kenyang, dia kenyang dapat ridhonya Allah, dia lapar justru malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah lapar sama kenyang ini perkara yang juga kembalinya tetap ke dalam diri kita. Ada banyak orang-orang yang memilih lapar tapi niatnya bukan nyari ridhonya Allah. Orang diet ya lapar. Orang melok ikut
istilahnya ikut mujahadah ini, bukan mujahadah lek jenenge wong-wong ngono kuwi nggih. Kayak masuk di dalam komunitas apa yang bahkan sampai menyimpang di dalam syariatnya Allah Taala, itu ada, mereka punya mujahadahnya sendiri. Nggih, punya hal-hal yang pantangan-pantangan yang enggak boleh mereka lakukan. Nggih. Jangan mungkin pernah dengar ada orang melakukan pesugihan-pesugihan. Nggih, dikongkon poso ngene, dikongkon poso ngene. Nggih. Saya pernah dengar orang-orang yang dukun-dukun seperti itu, mereka itu sholat, mereka sholat, bahkan diperintahkan untuk sholat. Sholat ini ibadah apa bukan? Ibadah, cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tapi ternyata orang-orang dukun itu ada di antara mereka yang ini nyampe ke telinga ya. Saya bukan orang yang pernah belajar dukun, tapi pernah dengar ceritanya orang, dia itu ikut ilmu-ilmu hitam semacam itu, disuruh sholat bahkan ketika dalam keadaan haid. Jadi tetap sholat bahkan dalam keadaan haid. Disuruh baca Al-Quran di dalam kamar mandi. Disuruh baca Quran, mereka baca Quran ini sesuatu yang baik. Tapi kalau di dalam kamar mandi kan jadinya penistaan kepada Allah Ta'ala. Jadi setan, hawa nafsu, itu juga nyuruh sama hal-hal yang nampaknya itu baik, yang nampaknya itu baik, yang nampaknya itu indah, yang nampaknya itu kita melepaskan diri dari perkara-perkara yang melanggar aturannya Allah Ta'ala. Tapi ternyata di situ juga disusupi sama setan, disusupi sama hawa nafsu, disusupi dengan keinginan-keinginan yang enggak benar. Orang umroh haji itu salah apa benar? Benar, tapi lek niatnya salah, kalau keinginannya salah, kalau tujuannya itu salah, bukannya dapat ridhonya Allah, tapi dapat murkanya Allah. Jadi kita itu istiqomah itu billah wa fillah wa 'alallah. Kita kalau mau istiqomah di jalannya Allah, bukan cuman tentang lillahi ta'ala saja. Saya puasa lillahi ta'ala. Iya, kamu lillahi ta'ala. Tapi bukan cuman sekedar saya niat puasa karenamu ya Allah. Bukan cuman sampai di situ saja, tapi ma'allah. Sepanjang kita puasa ini kita pengennya ngelakoni apa-apa yang diridhoi sama Allah. Wa ala muradillah, dan atas keinginannya Allah. Berarti gimana puasanya kita? Puasa dengan aturan yang diajarkan sama syariat, bukan aturan yang lainnya. Kamu puasa, kapan puasanya? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang nggak boleh apa aja? Makan nggak boleh, minum nggak boleh, hubungan suami istri nggak boleh, masukkan air ke hidung nggak boleh, masukkan air ke telinga nggak boleh, dan lain sebagainya. Aturannya ngikuti aturannya Allah, bukan aturannya sesuatu yang lainnya, bahkan bukan aturannya hawa nafsu kita. Aku sek kuat toh poso sampai isya sek kuat aku. Aku puasa kalaupun misalkan buka puasanya itu di waktu isya, kuat saya. Wes ben aku luwih keren timbangane liyane, tak bukaku isya. Biar aku lebih keren dari yang lainnya, aku bukanya habis orang-orang turun tarawih. Wis mongkok koyok wong-wong yo. Bener apa enggak? Dah bener. Makanya beliau katakan wasyadasa isa min ju'i wa min syiba. Bahkan di dalam laparmu, di dalam kenyangmu, kamu harus terus-terusan nyari tahu ini sesuai dengan hawa nafsu saya apa nyalahi hawa nafsu saya. Ini saya lagi perang sama hawa nafsu saya atau saya lagi ngikuti apa yang saya inginkan. Karena berapa banyak orang yang kenyang tapi di dalam kenyangnya itu penuh dengan ridhonya Allah. Ada satu ulama yang senang banget makan kurma. Senang banget makan kurma. Bahkan beliau saking senangnya sama kurma, setiap kali makan kurma itu nanti biji kurma, jadi makan ditekek. Ini biji kurmanya sampai nutupi sikil, Bu. Saking akeh. Saking senangnya sama kurma. Saking senangnya sama kurma, beliau makan cepluk nanti bijinya ditaruh sampai kakinya ini ketutupan sama kurmanya. Saking senangnya karo kurma. Tapi setelah selesai beliau makan, dihitung bijinya. Sebanyak biji yang beliau makan, beliau sholat dengan rokaat sebanyak biji kurma tersebut. Beliau sholat sebanyak apa yang keluar dari biji kurma tersebut. Ini loh orang-orang yang muamalahnya sama Allah Ta'ala itu detail. Muamalahnya sama Allah Ta'ala di dalam makannya, minumnya, kenyangnya, laparnya, di dalam pakaiannya, di dalam penampilannya dan lain sebagainya, semuanya karena Allah Ta'ala. Semuanya
terus digoleki, nggih, hawa nafsuku piye? Hawa nafsuku piye? Ini keinginanku gimana? Keinginanku gimana? Sejalan apa enggak? Allah Ta'ala senang apa enggak? Allah Ta'ala ridho apa enggak? Rasulullah senang apa enggak? Rasulullah ridho apa enggak? Terus seperti itu. Nggih. Imam Asy-Syafi'i ketika namu di rumah muridnya, nggih, yang sampai diprotes sama putrinya Imam Ahmad bin Hambal, nggih, katanya putrinya Ahmad bin Hambal ini sering dengar dari abahnya tentang kesolihannya Imam Asy-Syafi'i. Nggih, Imam Syafi'i ini orang solih sekali, nggih, orang yang baik sekali. Nggih, maka angen-angennya bapakku ahli ibadah, apalagi gurunya abahku. Nggih, abahku ini orang yang makannya sedikit, apalagi gurunya abahku. Abahku ini yang sholat malamnya itu banyak. Nggih, sholat malamnya itu banyak. Sepanjang malam aja beliau di dalam sholat malamnya itu bisa sampai 10 juz. Sholat baca Al-Quran di dalam sholat malam itu bisa 7 juz sampai 10 juz. Apa neh guruku? Nggih. Jadi pikiran, apalagi gurunya abahku. Jadi pikiran ekspektasinya itu tinggi sekali. Nggih. Tapi begitu Imam Asy-Syafi'i datang namu, nggih, disuguhi makanan-makanan sama abahnya, anak perempuan tersebut, beliau makan semua makanan dicicipi. Nggih, makannya banyak sekali dan semuanya dicicipi. Nggih. Setelah itu selesai makan langsung geletak. Nggih, langsung geletak. Setelah geletak, nggih, sholat subuh adzan baru bangun setelah ketika adzan subuh, habis itu langsung melaksanakan sholat subuh. Nggih, ketika ditanya sama Imam Ahmad, nggih, ya kaifa hadhil lailah, nggih, gimana malammu hari ini, gimana wahai syekh, wahai guru, gimana malammu hari ini? Katanya beliau, hadhil lailah abraqul lailah li. Nggih, ini malam paling berkah untuk saya. Jareke anake berkah kondi. Mangan akeh heram, turu sampai subuh, bersubuh langsung berdiri untuk sholat. Nggih, berhabis subuh langsung berdiri untuk sholat. Jadi gerundel ini anaknya di dalam hatinya. Setelah itu katanya abahnya, nanya kamu sendiri aja sama guru saya. Nggih, nanya sendiri apa yang jadi unek-unekmu. Nggih, katanya si putrinya, kamu kok wahai syekh, saya ngeliat abah saya makannya sedikit, jenengan kok makan banyak sekali. Nggih, katanya Imam Syafi'i ini, Bu, nggih, ulama tapi juga dibenci sama para petinggi negara. Nggih, jadi beliau itu pernah disiksa saking kerasnya siksaan yang beliau dapatkan. Salah satu efeknya adalah beliau kena penyakit ambeien yang luar biasa parah. Nggih, jadi darah itu ngucur dari duburnya beliau itu seringkali kalau lagi kambuh, nggih, itu darah itu ngucur nggak berhenti. Nggih, bahkan berkali-kali beliau ditemukan ketika ngajar di bawahnya itu ada ember, isinya darah. Nggih, darah ngucur sampai ditadai pakai mangkok itu tadi. Nggih, katanya Imam Asy-Syafi'i, saya makan banyak ini karena saya tahu persis murid saya ini nggak mungkin ngasih makanan kecuali makanan halal. Nggih, dan makanan halal itu jadi obat. Orang kalau makan makanan halal, makan di rumahnya orang dermawan, makan di tempat yang baik, makan di rumahnya orang baik, itu jadi obat, Bu. Nggih. Makanya jenengan kalau makan di sini dintek nih, nggih. Aja disisani, nggih. Biar apa? Niatkan untuk jadi obat. Nggih. Jenengan pasti punya husnudon sama saya. Jenengan pasti punya husnudon sama orang rumah ini. Jenengan pasti punya husnudon sama yang dibikin orang-orang dapur. Nggih, enggak mungkin mereka menyajikan kecuali sesuatu yang baik, kecuali sesuatu yang bukan cuman rasanya yang enak, tapi dicarinya juga dengan cara yang benar. Imam Syafi'i itu ngicipi makanan dari mulutnya ini, dari muridnya ini dengan niatan semoga Allah Ta'ala ngasih kesembuhan untuk penyakitnya beliau. Nggih. Setelah itu jadi makannya banyak. Nggih. Setelah itu ketika, terus kenapa kok sepanjang malam jenengan ini tidur? Katanya Imam Syafi'i, saya sepanjang malam nggak tidur sama sekali. Nggih. Bahkan di malam ini ketika saya meletakkan kepala, itu ayat-ayat Al-Qur'an datang, hadis-hadisnya Nabi Muhammad datang, kalam-kalamnya para sahabatnya Nabi, para tabi'in, semuanya berkecamuk di dalam pikiran saya. Dan di malam ini saya sudah merumuskan lebih dari 100 rumusan ilmu fikih. 100 rumusan ilmu fikih itu beliau rumuskan di dalam satu malam. Dan saya nggak tidur sama sekali, sehingga nggak ada masalah. Ketika adzan subuh saya langsung berdiri untuk melaksanakan sholat. Karena saya sholat subuh pakai wudhu isya, nggak batal sama sekali sepanjang malam. Karena mata ini mungkin merem, tapi nggak tidur sama sekali. Itu Imam Syafi'i. Beliau makan. Kenapa? Karena tujuannya untuk makan ini nyari obat.
Tujuannya makan ini karena husnudon sama muridnya, mesti gak akan ngasih kecuali sesuatu yang halal, kecuali sesuatu yang thayyib. Jadi bahkan dan berapa banyak orang yang lapar tapi di dalam laparnya ini ngeresulo. Jadi lapar dia, ngangen-ngangen, seandainya saja saya punya uang segini, mesti aku iso tuku iki. Seandainya saja saya punya rumah begini, saya akan begini. Dan banyak orang-orang yang nggak dimampu, istilahnya orang-orang miskin yang dia itu nggak mampu tapi punya keinginan ketika mampu itu bukan jadi orang baik tapi jadi orang nggak baik. Orang yang ngiri sama pezina banyak. Orang yang ngiri sama artis-artis banyak. Orang yang ngiri sama orang-orang terkenal banyak. Orang yang ngiri sama apa yang dilakukan para ahli maksiat banyak. Mereka nggak dimampukan sama Allah Ta'ala, tapi di dalam hatinya punya keinginan untuk ngikuti hawa nafsunya, untuk melanggar syariatnya Allah Ta'ala. Ini juga sesuatu yang sangat-sangat merusak. Bahkan Nabi Muhammad dulu sudah sering mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra. Berapa banyak orang yang kena kefakiran, yang hidup dalam keadaan fakir, dan fakirnya ini hampir bikin dia itu jadi orang kafir. Dan bukan cuman hampir, yang benar-benar jadi kafir pun banyak. Gara-gara apa? Gara-gara urusan perut, gara-gara urusan lapar. Saya pernah nggak sengaja hari Ahad, hari Minggu beli bubur ayam di depan gereja sana, di depan gereja Doplangan Sepur itu, saya nggak sengaja beli bubur di situ. Nggak lama setelah itu banyak orang keluar dari dalam gereja. Yang saya heran, yang keluar ini jilbaban Bu. Wong jilbaban ini keluar dari dalam gereja. Yang satu bawa kantong mie, yang satu bawa sembako, yang satu bawa ini dan lain sebagainya. Saya sampai, ya Allah, ini benar apa yang dikatakan sama kadal fakru ayyakuna kufra. Ini orang-orang yang nggak bisa bayar SPP. Ini orang-orang yang makanan itu sulit dia. Ini orang-orang yang sering kali perutnya itu kelaparan, dan laparnya ini bikin dia terpuruk, bukan cuma tentang dunianya tapi sampai akhiratnya terpuruk. Naudzubillah min dzalik. Jadi wahsyat dasa isa min ju'in. Jadi kita ketika lapar ya kudu ndelok, saya lapar ini karena apa? Benar-benar lillah, fillah, ma'allah, benar-benar karena Allah apa enggak saya laparnya? Dan ketika saya kenyang karena apa? Kenyang karena Allah apa kenyang karena sesuatu yang lainnya? Kalau orang makan, makanya kita ketika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa kok kita disuruh doa kayak gitu? Biar makanan yang masuk ke dalam perut kita ini nggak jadi azab. Biar masuk ke dalam perutnya kita ini nggak jadi tuntutan buruk untuk kita, tapi penuh dengan ridhonya Allah. Dengan harapan ini makanan nanti bikin saya lebih semangat ngaji, lebih semangat untuk belajar, lebih semangat untuk bangun malam, lebih semangat untuk sholat, lebih semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Habib Segaf guru saya itu sering ketika ngelihat muridnya ngaji gini ada yang ngantuk, nanti ditanya tadi malam bangun jam berapa? Ada yang bilang bangun jam 2, ada yang bilang bangun jam 3. Katanya beliau kalau masih ngantuk di kelas gak usah bangun malam sekalian. Bangun malam ini baik apa enggak? Baik. Tapi kalau karena bangun malamnya kita lepas kebaikan yang lebih baik lagi untuk kita, lepaskan aja. Yang di bawahnya lepaskan. Kalau jenengan jadi seorang guru, jenengan punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu di pagi hari, ngajar dan lain sebagainya. Kalau saya bangun malam mesti tambah ngantuk, tambah lemes dan lain sebagainya. Ya sudah, gak usah bangun malam. Sholat subuh, qobliyah subuh. Nanti paginya bisa fresh ngajar murid-muridnya ini dalam keadaan semangat. Jadi ditimbang-timbang, awake ditimbang-timbang. Kita makan karena apa, minum karena apa, berpakaian karena apa. Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW, yang seringkali Nabi Muhammad ketika beliau berkhutbah, kelihatan Sayyidina Hasan ini jalan pakai gamis kedodoran, pakai gamis ini rada kedawan, sehingga jalannya keserimpet. Tengah-tengah khutbah, Bu, tengah-tengah khutbah turun
turun setelah itu gendong Sayyidina Hasan, dan beliau mengatakan bener inna auladakum wa amwalakum. Ayatnya saya lupa. Yang alhasil dunia, terutama anak cucu itu benar-benar menjadi sesuatu yang harus kita kelola. Katanya beliau, saya nggak mampu ini, gemes, saking gemesnya karo cucunya, diambil dinaikkan ke atas mimbar, berdiri beliau meneruskan khutbahnya di atas mimbar sambil gendong Sayyidina Hasan. Dan beliau mengatakan inna bni hadza sayyidun. Anak cucuku ini adalah seorang sayyid. Wala'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan dia ini seseorang yang akan mengislahkan dua golongan besar minal muslimin, dari golongannya orang muslim yang berselisih di zamannya. Dan ternyata benar, Sayyidina Hasan yang menjadi khalifah setelahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dibunuh, kepemimpinannya diberikan kepada Sayyidina Hasan, tapi banyak gejolak di antara umat muslim. Satu nggak terima kelompok yang ini, terima yang kelompok ini nggak terima, maka beliau memilih untuk melepaskan jabatannya biar nggak ada peperangan di antara dua kubu besarnya umat muslim. Dari mulai zamannya Sayyidina Hasan, anak cucunya Nabi lebih memilih untuk ngajarin umat, lebih memilih untuk ngajar, lebih memilih untuk berkecimpung di dalam keilmuan, lebih memilih mendirikan madrasah, lebih memilih untuk mendirikan pondok pesantren ketimbang ikut rebutan politik. Itu dari zamannya Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan, katanya Nabi, la'allallah ayyuslih baina fi'ataini 'azimatain. Dia nanti yang akan bikin solusi untuk dua kubunya orang muslim yang sama-sama besar, dan mereka dalam konflik yang begitu luar biasa. Kalau beliau nggak mau melepaskan ini, bisa perang. Timbangannya perang, beliau memilih untuk melepaskan jabatannya. Sayyidina Hasan, dikatakan beliau ini adalah seseorang yang punya istri sampai 99. Bojone akeh banget Sayyidina Hasan. Sayyidina, dan gantengnya luar biasa. Perut ke atas ini persis kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perut ke atas ini pikirannya, kegantengannya, ini persis seperti Rasulullah Shallallahu. Istrinya banyak sekali. Tapi bukan karena beliau golek wong dingirapi, ndak. Ini orang yang minta untuk dijadikan istri sampai ngantri-ngantri. Terus pokoknya Sayyidina Hasan pokoknya tahu dadi bojone jenengan. Masih yo berkuwi dipegat rita. Jadi istrinya sampai banyak sekali istrinya beliau. Dan beliau wafat pun juga karena diracun sama salah satu istrinya. Jadi ada perempuan yang memang menawarkan diri untuk jadi istrinya Sayyidina Hasan dengan niatan untuk bunuh beliau. Dan dia dibayar sama kubu yang lainnya. Dibayar sama kubu yang lainnya ngasih racun kepada Sayyidina Hasan, dan beliau akhirnya ketika sakaratul maut dipanggil Sayyidina Husain, adiknya. Sayyidina Husain dipanggil. Setelah itu beliau mengatakan, wahai Husain, saya tahu siapa yang meracuni saya. Saya tahu siapa yang melakukan ini untuk saya. Nanti suatu hari kalau kamu sudah tahu siapa yang bunuh saya, katakan kepada orang itu, saya sudah maafin dia. Saya ngeracun, dimaafkan. Ini qalbul Hasan, hatinya seorang Sayyidina Hasan. Bahkan sudah tahu siapa yang bunuh, tidak terus diinikan dan lain sebagainya. Dan beliau itu terkenal sebagai seseorang yang sangat menjaga penampilan. Gak mau pakai baju kecuali dari kain nomor 1. Gak mau pakai baju kecuali yang paling mahal di saat itu. Jadi kalau zaman sekarang gak gelem pakai baju kecuali sutra, yang harganya sekian, mereknya ini. Beliau itu orang yang sebenarnya sangat jaga penampilan dan pakaiannya ini bagus-bagus. Diprotes sama minaz zahidin, orang-orang yang ngaku sebagai orang yang zuhud, sebagai orang yang sufi, sebagai orang yang jalan hidupnya penuh dengan ibadah dan lain sebagainya. Protes sama Sayyidina Hasan. Ya Hasan, anta ibnu bintar Rasul. Kamu ini putranya, anak perempuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anta taf'al kama hadza. Ngapain kamu pakai baju kayak
gini, kakekmu, ibumu, orang yang qanaah istilahnya, orang yang pakai baju seadanya, rumahnya seadanya. Nah kamu kok pakai baju mewah-mewah kayak gini nih? Aina tawadhu, mana tawadhunya? Aina qanaah? Diceramai Sayyidina Hasan. Cucunya Nabi diceramai sama orang-orang yang dari antah berantah. Jadi setelah itu katanya Sayyidina Hasan, kamu mau tahu kenapa kok saya pakai baju kayak gini? Tahu bihada yaqul, kalau baju saya ini bisa ngomong, baju yang saya pakai ini bisa ngomong, ini baju saya ini ngomong, ana ghaniyun amma fi aidikum, saya nggak butuh bantuanmu, saya cukup dengan apa yang Allah Ta'ala cukupkan untuk diriku. Jadi baju bagus yang saya pakai ini lillah, saya makainya untuk syiar agamanya Allah, saya makainya untuk nyari ridhonya Allah, saya makainya untuk masuk ke golongan orang-orang yang punya penampilan semacam ini. Wa thiyabukum hadza, dan bajumu ini kayak gini. Kalau kamu pakai baju kayak gini, sobek-sobek, lusuh, nggak bagus dan lain sebagainya. Ini bajumu ngomong. Kalau dia ngomong, dia sedang mengatakan ana muhtajun amma fi aidikum. Saya ini orang nggak punya. Ayo donasi ke saya. Kayak ono aku klambi sing apik, kayak ono aku kain sing apik, kasih aku sesuatu yang bagus karena saya butuh sama apa yang ada di tanganmu. Ini loh, apa yang dikatakan sama Sayyidina Hasan. Ini baju saya, kalau dia ngomong, dia mengatakan ana ghaniyun amma fi aidikum, saya nggak butuh bantuanmu. Dan bajumu mengatakan kamu butuh sama apa yang ada di tangannya manusia. Begitu juga dengan cucunya beliau, Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far itu juga suka pakai baju yang bagus, suka pakai baju yang bagus. Setelah itu ada orang-orang yang protes seperti itu, diambil tangannya dimasukkan ke bajunya. Orang Arab itu pakai baju biasanya lapis-lapis. Yang di dalam namanya syiarun, kalau yang di luar namanya ditharun. Dalam itu namanya syiar, yang di luar namanya dithar. Jadi beliau baju luarnya bagus sekali. Ditarik tangannya dimasukkan ke dalam baju dalamnya. Di dalam syiarnya beliau. Ternyata pakai kain yang paling murah. Beliau pakai kain paling murah, tapi di luarnya pakai kain paling mahal. Di luarnya pakai kain paling mahal, dalamnya pakai kain paling murah. Katanya beliau, amma hadza, kalau baju yang luar ini, saya pakai untuk ngomong sama orang-orang, saya nggak butuh sama apa yang ada di tangan mereka. Wa amma hadza, yang ada di dalam baju saya, tahdziban lin nafsi. Ini untuk ngoreksi diri saya, untuk saya mujahadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai baju yang enggak nyaman karena Allah, saya pakai baju nyaman juga karena Allah. Saya pakai baju enggak bagus karena Allah, saya enggak pakai baju bagus juga karena Allah. Ini orang-orang yang jadi nggak melulu orang banyak makan ini berarti senengannya dia itu mengikuti hawa nafsunya ini itu dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang lapar justru malah lebih mengenaskan dibandingkan mereka yang kenyang. Lebih dimurkai sama Allah Ta'ala ketimbang mereka. Jadi semuanya sya'nul qalb, semuanya tentang diri, semuanya tentang hati, semuanya tentang hawa nafsu. Dan kalau yang minggu lalu kita bahas tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni ini sampai bahkan katanya Nabi Muhammad, rubba ash'ar aghbar madfuun bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Orang yang bajunya compang-camping, baju rambutnya kusut, mukanya kusut, pakaiannya enggak benar, kalau dia datang ke rumahnya orang mesti bakalan diusir sama orang rumah tersebut. Padahal kalau dia ngangkat tangannya di hadapan Allah Ta'ala malu untuk enggak mengikuti apa yang dia katakan. Allah Ta'ala malu untuk enggak mengijabahi apa yang dia ucapkan. Karena saking tingginya derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Wais wa ma adraka ma wais, rajulun majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Seorang Wais, apa itu Wais? Seseorang yang di dunia enggak ada nilainya di antara manusia, tapi di hadapan Allah Ta'ala sangat-sangat mulia. Dan perkataannya Nabi Muhammad ini benar-benar terlihat nyata kepada diri Sayyidina Uwais. Beliau sering kali makan dari sampah. Itu pun kalau ketemu yang baik-baik disedekahkan kepada orang.
sambil doa, Allahumma la tu'adzibni ala man ja'a minal muslimin. Ya Allah, saya sudah sedekah dari apa yang saya dapatkan dari tong sampah. Jangan jenengan azab saya kalau misalkan masih ada orang muslim yang lapar. Jangan engkau azab ya Allah, kalau saya sedekah ini sudah semampu saya. Kalau ada orang yang lapar, saya jangan diazab lagi ya Allah. Setelah itu nanti yang nggak enak baru beliau makan. Seringkali makan bareng sama anjing. Ya kalab kul mimma yali wa ana akul mimma yali. Ya kalab la tudhini ana la udzik wa anta la tudhini. Wahai anjing, saya enggak bakalan nyakitin kamu, kamu juga jangan nyakitin saya. Ini obrolan apa ini? Obrolan receh sama anjing. Berapa banyak manusia yang sebenarnya itu dia lebih anjing daripada anjing. Jadi istilahnya ini ngobrol sama anjing si Sayyidina Uwais ini tadi. Ngobrol dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, tapi penuh dengan keseriusan yang nunjukkan kalau hatinya ini penuh dengan ketakutan sama Allah Ta'ala, dan hatinya juga penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. La tu'dini wa ana la udzik. Jangan nyakitin saya kamu. Saya juga nggak akan nyakitin kamu. Kul mimma yali wa ana akul mimma yali. Makanan yang di depanmu, aku makan yang di depanku. Ya kalab in jawastu sirat fa ana khairun minka. Kalau nanti saya nyampe, saya lulus ujian paling maksimal, bisa melewati jembatan sirat, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, aku lebih baik daripada kamu. Tapi kalau enggak, wahai kalab, wahai anjing, kalau enggak, wallahi anta khairun minni, demi Allah kamu lebih baik daripada saya. Jadi Sayyidina Uwais itu enggak peduli sama apa yang nampak. Beliau nggak punya dan nggak peduli apa yang nampak. Bau, mukanya nggak terurus, badannya nggak terurus, pakaiannya nggak terurus, bahkan mungkin jadi gelandangan dan lain sebagainya, tapi mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita nggak akan jadi seperti Sayyidina Hasan kalau pakai baju bagus, dan kita nggak akan jadi seperti Sayyidina Uwais kalau kita pakai pakaian compang-camping. Tapi kita bisa nyari apa yang dirasakan sama Sayyidina Hasan dan apa yang dirasakan sama Sayyidina Uwais. Gimana mereka mengelola dirinya, kenyangnya, laparnya karena Allah. Pakai baju bagusnya, pakai baju enggak bagusnya juga karena Allah. Berdirinya, duduknya karena Allah. Ngajarnya, diemnya juga karena Allah. Semuanya karena Allah, Bu. Jadi bahkan ini salah satu guru saya, Habib Muhammad Assegaf yang ada di Dubai. Beliau muridnya Habib Abdul Qadir Assegaf yang ada di Jeddah. Pertama awal-awal ketika Habib Muhammad ini cerita beliau, saya ketika pertama kali mulai ngajar, mulai belajar khutbah, mulai belajar untuk ceramah dan lain sebagainya, saya datang kepada guru saya minta izin dan juga curhat, Bib, saya ini mulai ngajar, ini mulai didengerin sama orang, mulai dakwah dan lain sebagainya. Doakan saya biar hati saya ini nggak kena yang namanya riya. Doakan hati saya biar saya ini nggak punya yang namanya ujub. Doakan saya biar hati saya ini terjaga, nggak sampai kena dengan hubbud dunia wa hubbul jah, cinta sama dunia, cinta sama pangkat, cinta untuk dilihat sama orang, cinta untuk didengar sama orang. Doakan saya, Bib. Katanya Habib Abdul Qadir apa? Wa kadzalika fis sukut. Kamu merasa seperti itu sesuatu yang nggak bisa. Jadi rasa itu bukan untuk doakan saya biar terbebas, setelah itu kamu dibebaskan, enggak. Hawa nafsu itu tentang gimana kamu itu mengelolanya secara terus menerus sampai kamu mati. Orang mungkin hari ini nggak riak, besok bisa riak. Besok mungkin nggak riak, besok lusanya dia bisa riak. Sekarang mungkin kita nggak cinta sama dunia, Allah Ta'ala istilahnya bisa jadi besok jadi cinta dunia. Besok enggak, besoknya lagi bisa cinta dunia. Sekarang mungkin kita nggak cinta sama sama dipandang orang, pangkat dan lain sebagainya. Bisa jadi besok seperti itu. Itu bukan tentang gimana kamu melepaskannya sekarang, tapi itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan terus menerus. Wa kadzalika sukut. Dan jangan dikira riya, ujub itu semuanya cuman menjangkiti orang-orang yang bicara. Orang yang diem juga bisa riya. Orang yang nggak ngapa-ngapain juga bisa riya. Orang punya ilmu nggak mau ngomong, bisa jadi dia riya di dalam ilmunya. Bisa jadi orang yang punya kapasitas
kapasitas di dalam sesuatu tapi memilih untuk diam, bisa jadi dia riya di dalam hal tersebut. Bahkan para ulama mengatakan tarkul ibadah lil ibad riya. Orang yang meninggalkan sesuatu karena orang, meninggalkan ibadah karena orang, ini juga riya. Aku ndak usah ngaji lah. Apa kata tetanggaku kalau saya ngaji? Kok aku riak, kok aku ujub, wes riak bu. Kalau kita seperti itu sudah riak namanya. Kita nggak mau sholat biar nggak dipandang orang solihah sekali. Itu sudah riak namanya. Jadi bahkan di dalam diem kita ini bisa jadi adalah sebuah riak. Makanya paling enak, paling istilahnya bukan paling enak bu, tetap aja nggak enak. Jadi perjuangan ini, orang yang bicara berjuang, yang diem juga berjuang, yang ngomong berjuang, yang nggak ngomong juga berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menang. Menang yuk perjuangan loh. Jajal jangan keluar dari majelis. Mulut ini kan sudah milih omong. Nah ini itu juga perjuangan. Nah gimana biar perjuangan diamnya kita ini juga dapat ridho dari Allah Ta'ala. Saya diam karena kapasitas saya juga diam. Saya ngomong karena memang kapasitas saya ngomong. Saya nabuh karena kapasitas saya nabuh. Saya nggak nabuh karena memang bukan tugas saya untuk nabuh. Saya nyanyi karena memang saya waktunya nyanyi. Wah ya nggak nyanyi, ojo nyanyi. Waya enggak qasidah enggak usah qasidah. Tadi waktunya kita qasidahan baca burdah. Wes waya ngaji ya enggak usah qasidahan. Terus saya ngaji di belakang nyanyi kan enggak karu-karuan malian. Jadi semuanya itu tentang perjuangan. Wahsyat dasa min ju'in wa min shiba. Terus dasais itu apa sih? Dasais itu syai'un khafi fi syai'in tayyib. Sesuatu yang buruk yang ada di tempat yang baik. Sesuatu yang buruk yang diliputi dengan sesuatu yang baik. Koyoke api, nampaknya bagus, yang terlihat indah, kayaknya diridhoi Allah, kayaknya disenangi sama Rasulullah. Tapi ternyata yang di dalamnya ini penuh dengan ulet, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan perkara-perkara yang enggak baik, dan itu semuanya harus kita keluarkan. Wahsyat dasa isam. Kamu lapar, kamu laparlah karena Allah. Kamu kenyang juga kenyanglah karena Allah. Saya ketika kemarin multakoh di Dalwa, ada teman saya juga Ustadzah Kiki Temboro itu, saya ajak keliling ke rumahnya ustadzah. Dan dia ini jadi orang yang nggak berhenti makan sama sekali, sampai kita nggak warak di sini makan, disuguhi makan, dimakan, di sini dikasih minum, di sini. Setelah itu saya tanya, Ki, kamu waktu di rumahnya Ustaz Segap itu sudah perjalanan berapa rumah? Kalau kita kan di namu kan ya makan ya anggon-anggon gitu kan, makannya anggon-anggon, tau anggon-anggon? Ya capai. Titik minum, titik makan, titik. Dia enggak ngambil. Bah istilah gitu loh. Bener-bener makan. Bener-bener makan. Dan itu di setiap rumah. Jangan bayangkan, di setiap rumah. Rumahnya Ustazah belum yang dari pondok, terus pokoknya makan terus. Sampai di rumahnya Ustaz Segap. Di rumahnya Ustaz Segap juga dia makan sama gini-gini. Setelah itu saya tanya, Ki, kamu ini kenapa kok makan terus gak warak tak? Katanya dia, ini rumahnya orang soleh semuanya. Ini rumahnya orang ahli ibadah semuanya. Ini rumahnya orang-orang yang keadaannya semuanya ingat sama Allah Ta'ala. Maka dapurnya penuh berkah, ruang tamunya penuh berkah, kamarnya penuh berkah. Semua tempat yang ada di sini ini berkah kabeh, Pak. Dan Allah Ta'ala ngucurkan keberkahan di tempat-tempat semacam ini. Sak panganan ngombe niki kabeh barokah kabeh. Ayo kita makan dengan niatan kita ngobati apa yang ada di dalam diri kita. Dari penyakit dohir maupun penyakit batin. Penyakit dohirnya kita perlu untuk dibenahi, penyakit batinnya kita juga perlu untuk dibenahi. Dan cara pandang kita ini tambah benar, biar muamalahnya kita sama Allah Ta'ala ini tambah benar. Karena perjuangan ini sampai mati. Wahsyad dasa isa min ju'i wa min shiba'in farubba makhmasatin syarrum minat tukhami. Berapa banyak orang lapar lebih menakutkan ketimbang orang yang kenyang. Wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal mahal
maharimi walzam himyatan nadami. Nah, setelah itu beliau nanti juga menjelaskan kepada kita tentang di samping kita ini perlu untuk terus-terusan benahin hati, benahin hawa nafsu, kita juga perlu terus-terusan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini sesuatu yang gandeng. Mukhalafatun nafas, bebaskan diri kita dari hawa nafsu kita, sama taubat itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kita itu amal baik, tapi kita mewaspadai amal baik kita sambil minta ampun sama Allah Ta'ala. Itu terus. Sholat, habis sholat itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang dibaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jenengan keluar kamar mandi, ghufranak. Nyapo bar sholat kok njaluk ampun? Memangnya sholat kita ini banyak salahnya? Enggak. Bu, istilahnya sholat ini sesuatu kesalahan, bukan. Tapi di dalam sholat kita masih banyak kesalahan di dalamnya. Makanya njaluk ampun. Nah, ini sesuatu yang bisa dipisahkan ini. Kita beramal baik, kita mewaspadai amal baik kita biar nggak sampai terjangkit perkara-perkara buruk yang tersembunyi di dalamnya. Setelah itu minta ampun sama Allah, jaluk ampun neh, istighfar neh, terus seperti itu untuk menjadi sesuatu yang kita amalkan seumur hidup kita. Wastaghfirullah amin ainin qadim talaat minal maharimi wal zam himyatan nadami wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.